Bayangkan di suatu pagi yang tampak biasa-biasa saja, sebuah program diumumkan dari pusat kekuasaan. Namanya Koperasi Merah Putih. Anggarannya 400 triliun rupiah. Jumlah targetnya 80.000 lebih koperasi baru dibentuk serentak di seluruh Indonesia. Semua desa, semua kelurahan, semua harus ikut. Dari luar ini tampak seperti langkah penyelamat ekonomi rakyat. Koperasi gotong royong, cita-cita, kemakmuran. Tapi tunggu dulu, apa jadinya jika semua ini bukan tentang rakyat, tapi tentang mengulang pola lama yang pernah gagal? Apa jadinya jika koperasi ini bukan tumbuh dari bawah, tapi disuntik paksa dari atas? Kita pernah melihat ini sebelumnya, kita pernah mencatat sejarahnya, dan kita tahu jika dipaksakan, yang dibangkitkan bukan harapan, tapi bencana. Koperasi Merah Putih adalah inisiatif pemerintah tahun 2025, dibentuk melalui Instruksi Presiden nomor 9/2025. Rencananya tiap desa dan kelurahan akan memiliki koperasi baru yang didanai dari dana desa dan pinjaman KUR hingga 5 miliar per koperasi. Namun, yang menjadi persoalan adalah koperasi ini bukan muncul dari bawah. Tidak semua warga paham apa itu koperasi. Ini adalah bentuk pendekatan top-down yang mirip dengan KUD, Koperasi Unit Desa di era Orde Baru. Dan kita tahu bagaimana nasib KUD itu berakhir. Mayoritas bangkrut. Mari kita kilas balik KUD. Dulu dibentuk untuk mengkonsolidasikan hasil pangan. Tapi terlalu tergantung pada negara. Begitu subsidi hilang, KUD runtuh satu persatu. Kemudian ada namanya PNPM Mandiri, program tahun 2007. Justru lebih partisipatif. Komunitas dilibatkan dan musyawarah. Hasilnya, infrastruktur desa meningkat, kepercayaan masyarakat tumbuh, dan dana bisa diawasi lebih baik. Tapi, PNPM pun dihentikan tahun 2014. Lalu ada BUMDes. Ini juga ide bagus, tapi prakteknya banyak dikuasai elit desa. Dana habis, usaha stagnan, menjadi alat politik lokal, bukan motor ekonomi rakyat. Kini, dengan Koperasi Merah Putih, kita seolah ingin mengulang KUD, tapi dengan beban yang lebih besar. Mari mundur jauh ke belakang ke sejarah lahirnya koperasi dunia. Koperasi itu bukan sekedar wadah simpan pinjam, ia adalah gerakan perlawanan kelas pekerja. Di Inggris abad ke-19, koperasi dibangun oleh buruh tekstil Rochdale yang tertindas revolusi industri di Jerman. Koperasi kredit tumbuh karena petani dicekik rentenir. Koperasi itu lahir dari krisis, keinginan merdeka, dan tekad kolektif rakyat untuk berdaulat secara ekonomi. Lalu pertanyaannya, apakah semangat perlawanan itu hadir dalam Koperasi Merah Putih? Jika inisiatifnya datang dari atas, bukan dari keresahan warga, lalu koperasi macam apa yang ingin kita bangun? Kita harus realistis, politik desa kita belum steril. Banyak desa masih dikuasai oleh elit lokal yang menguasai dana desa, BUMDes, bahkan perangkat pemilu. Jika Koperasi Merah Putih diberikan begitu saja kepada elit desa, maka yang kita bangun bukan koperasi, tapi alat rente baru. Rakyat kembali hanya jadi objek. Banyak studi yang memprediksi resiko gagal bayar bisa mencapai 85 triliun. Dan kalau koperasi ini gagal, bukan hanya dana desa yang hilang. Kepercayaan rakyat terhadap koperasi bisa hancur total seperti era KUD dulu. Inilah bahayanya program besar tanpa akuntabilitas. Di tangan elit oportunis bisa menjadi bom waktu sosial dan ekonomi. Kalau benar-benar ingin memperkuat desa dan petani, mengapa tidak fokus saja ke hal-hal yang mendesak? Misalnya, pupuk yang tersedia tepat waktu dan harga terjangkau. Sistem irigasi yang modern dan andal. Akses pasar langsung bagi petani, bukan lewat tengkulak. Pembiayaan berbasis kelompok tani atau koperasi yang tumbuh organik, bukan by instruction. Kenapa kita sibuk membentuk koperasi yang belum tentu hidup, ketimbang membesarkan yang sudah ada? Kenapa kita tidak bantu koperasi yang sudah berjalan, BUMDes yang sudah mapan, atau KSM yang terbukti lebih efektif dalam PNPM? Koperasi Merah Putih bisa jadi peluang emas, tapi juga bisa jadi kuburan massal uang negara. Pilihan ada di tangan kita semua. Pemerintah boleh punya niat baik, tapi kalau desainnya buruk, kalau pendekatannya salah, kalau rakyat tak dilibatkan, maka hasilnya hanya akan jadi satu bab baru dalam buku kegagalan pembangunan Indonesia. Bukan soal pro atau kontra,
tapi soal bagaimana kita memastikan rakyat jadi subjek pembangunan, bukan sekedar penerima proyek. Koperasi sejati adalah gerakan akar rumput, bukan struktur buatan negara. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda merasa video ini penting, bantu share. Kita butuh lebih banyak kesadaran, bukan lebih banyak jargon.